Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam kepada para penonton sekalian. Pada hari ini kami akan mendemonstrasikan mengenai tugas besar jaringan komputer 2 kami, yaitu membuat implementasi dari three-way handshake atau pengiriman TCP over UDP. Pertama, kami akan melakukan git log dulu. Ini baru di-clone barusan banget, karena kami bahkan nggak punya datanya di komputer kami masing-masing. Git log dulu. Oh astaga, belum dimasuk dulu. CD tugas 2 jaringan komputer 2001-2022. Kalau kita git log. Nice, terlihat di sini ada terakhirnya itu dilakukan 1659. Kalau GMT plus 8, 16 tambah 8 jadi GMT plus 7, 16 tambah 7, 2359. Kami memang sangat tepat waktu nguploadnya, karena kami mencintai yang namanya waktu yang tepat. Setelah itu, kami akan langsung mulai aja ke bagian penjelasan kodenya. Yang perlu di-delivery untuk ini pertama adalah implementasi three-way dan pengiriman data serta go backend. Oke. Jadi pertama itu akan dijelaskan mengenai implementasi three-way. Bisa dijelaskan dulu terlebih dahulu tentang segmennya kepada Dwinta, dipersilakan. Ya, jadi ini kita buat kelas segmen ya di file server sama file client masing-masing satu dan itu isinya sama aja. Terus untuk kita kan buatnya kelas ini. Untuk atribut-atributnya dapat lihat itu ada maksudnya itu adalah sequence number, terus acknowledgement number, flag, dan checksum. Itu semua dan data, itu semua itu sesuai dengan anatomi segmen yang disediakan pada spek ya. Dengan dapat dilihat juga di data itu bentuknya string yang telah dijadikan byte gitu. Nah, untuk metode-metode dari kelas itu sendiri ada get checksum, set bytes, dan get bytes. Pertama dulu ada get checksum. Ya, selanjutnya kita ada get checksum ya. Jadi get checksum ini adalah menghitung nilai dari checksum pada segmen yang kami buat gitu. Itu karena checksum itu nilainya nggak diketahui ya. Jadi kita pertama menambahkan semua nilai yang lain ya dari flag, sama data, dan kita ubah ke byte dengan library bawaan Python struct.unpack. Lalu dapat diperhatikan kalau misalnya data yang dikirim itu ganjil, dia akan ditambahkan 1 di akhir, dan kalau misalnya data yang dikirimkan itu genap panjangnya, maka dia tidak akan ditambahkan 1. Yang which is itu kalau misalnya dilihat dari segmen kita itu empty ya, kalau di spek. Nah, terus dilihat pada bagian paling bawahnya return checksum mode 2/16 itu menandakan kalau checksum yang diambil itu ya hanya sisa dari pembagian 2/16. Selanjutnya untuk set bytes dan get bytes itu cukup jelas ya. Dapat dilihat itu hanya set bytes sendiri itu cukup jelas ya sesuai dengan anatomi segmen yang ada pada spek. Dengan B itu merupakan data biner yang dimasukkan. Pertama kalau untuk sek itu adalah data dari 0 sampai 3 dari B. X itu 4 sampai 7. Kalau flag itu 8. Flag itu 8 ya benar. Checksum itu dari data ke 10 sampai 11. Dan data itu dari 13 seterusnya ya. 12 seterusnya. Ya untuk get bytes itu ya lebih jelas lagi ya, dia cuman menambahkan semua dari yang ada aja, terus dia jadi return kan untuk melihat dia tuh berapa bytes gitu data dari segmen kita. Oke, sekian aja sebenarnya untuk segmen. Selanjutnya, kita akan ada masuk ke bagian three-way handshake-nya sendiri.
Mungkin kepada David bisa dijelaskan? Oke, pertama di three-way handshake itu ada datanya. Datanya kita bagi-bagi jadi segmen seperti yang tadi. Nah, terus datanya kita kasih flag. Nah, dan flagnya itu dikirim dari dan flagnya itu dipakai untuk menandakan acknowledge, act, dan sin. Sin itu ada pada bit ke-1 dari flag, dan act itu ada bit ke-4 dari di flag. Bisa dilihat situ ada 1 dan 1 itu adalah sin dan act-nya. Pertama-tama, two-way handshake itu dari klien mengirim flag yang isinya sin aja, bisa dilihat hanya ada 1 di angka kedua dari belakang, lalu diterima oleh server, dan kalau server mendeteksi bahwa itu benar, server akan mengembalikan sin data yang berisi, flag yang berisi sin dan act. Setelah diterima lagi oleh klien akan kembali lagi mengirimkan flag yang berisi acknowledge act aja. Dan setelah server mendeteksi bahwa data tersebut hanya berisi act, maka handshake dianggap berhasil di kedua belah pihak. Lanjut. Nice. Nah, tapi apa gunanya handshake itu sendiri? Three-way handshake itu tujuannya itu cuma berjabat tangan. Batas berjabat tangan. Jadi itu nggak ada pengiriman data terjadi. Cuma untuk memberitahu kalau kita punya data dan kamu harus menerima data, cuma sebatas itu. Nah, sekarang untuk implementasi pengirimannya itu kami menggunakan push dan pull. Di sini alasannya kami tidak menulis panjang lebar mengenai go backend itu karena komputer zaman sekarang udah cukup untuk mengambil byte sebanyak itu. Jadi kita langsung membuka, lalu diubah jadi bit, habis itu langsung dikirim melalui, ya, kita kirim menggunakan sini, langsung dikirim menggunakan Partu, salah satu modul bawaan dari soket dari Python sendiri. Setelah itu untuk bagian pull-nya juga sama saja, langsung dibuka, habis itu langsung dicatat, masuk nilainya bitnya ke dalam ini write binary, berarti langsung dibaca aja langsung hasilnya. Setelah itu langsung dikirim, langsung ditulis dan selesai. Setelah itu cara menjalankannya dari awal adalah bagian pertama itu kita langsung melakukan search client, kita mencari klien di mana lokasinya. Pertama kita nyalakan server untuk melakukan pencarian klien, terus menerus looping sampai menemukan klien yang meminta untuk mengambil data dari server. Lalu untuk klien sendiri di sini yang harus pertama kali dilakukan adalah setelah dihubungkan kliennya dengan server, klien melakukan three-way handshake dan server melakukan three-way handshake. Ketika terjadi handshake yang berhasil, maka dilakukan pengiriman dan penerimaan data. Sekarang mungkin kita langsung lanjut aja ke bagian implementasi. Sudah buka untuk tes Planala. Jalankan perintah ini di terminal dengan akses super user. Oke. Mungkin dijelaskan dulu ya mungkin perintahnya apa. Bisa banget. Fungsi dari perintah itu adalah untuk membuat sebuah network emulator. Dan angka-angka di belakangnya adalah untuk mengatur konfigurasi dari network emulator network yang dibuat itu. Nah, delay itu untuk mengatur delay dari paket yang dikirimnya. Terus reorder itu untuk mengatur bahwa ada di situ reorder 8%, berarti ada 8% dari data yang akan dikirim terlambat sehingga urutannya sedikit kacau. Nah, terus duplicate itu untuk persentase seberapa banyak data yang akan mengalami duplikasi, dan loss itu seberapa banyak data yang akan hilang saat pengiriman di network tersebut. Nah, dan untuk delete itu digunakan untuk menghapus network emulator tersebut. Lanjut. Nah, benar banget. Jadi itu kita akan membuat demo dari pembuatan server dan client ini. Pembuatan networknya sendiri, kita langsung membuat emulatornya. Kita bisa copy aja langsung. Kita copy. Di sini kami akan menggunakan Microsoft Azure. Alasannya karena ya kami nggak punya VirtualBox. Kita jalankan di bagian sini. Kok nggak ke copy? Bentar ya, kita copy. Lalu kita sudo. Oh, di sini, maaf. Kita sudah berhasil membuat jaringannya di sini. Jadi kita sudah membuat networknya di sini dengan ya delay 100 ms, lalu reorder, corrupt, duplicate, dan lain-lain.
Kita bisa langsung mulai aja masuk. Pertama kita jalankan server. Semudah Python 3. Server.py. Kita anggap portnya berapa ya yang aman? 5001 lah ya, biar aman. Lalu datanya adalah misalnya readme.md. Habis itu kami dari bagian sini kita jalankan. Jalannya apa ya? Python 3, client.py, misalnya berapa yang dekat, 4999. Lalu kita masukin ke direktori dengan nama hasil. Enter. Lalu kita di sini langsung tolak aja, no. Oke, di sini langsung kebaca tugas besar 2, IF31031 jaringan komputer, simulasi koneksi TCP di atas UDP dengan go backend. Langsung muncul. Datanya yang readme langsung muncul di bagian sini, dan langsung kirim ke bagian sini, dari receiving byte-nya. Nice, next. Selanjutnya, untuk spek selanjutnya adalah apa? Jalankan kedua program dengan dua klien untuk mengirim berkas, tes, jelaskan secara singkat skema pengiriman data berkas yang akan sedang atau akan hilang, gagal terkirim atau hilang. Oke, berarti kita bisa langsung coba jalankan saja di sini. Kita buka CMD satu lagi. Lalu ini kita copy jadi tugas jaringannya. Python server.py 5001 readme md. Oh, apa nih? Ada apa ya? Kita coba git pull lagi ya. Server.py 5001 readme.md. Oke, mungkin ini hanya bisa dijalankan di Linux. Kita balik aja ke Linux. Sekarang kita stop. Dan karena di Linux nggak bisa ngebuka filenya, jadi ya sepertinya demonya cuma bisa nyampe sini doang, karena untuk untuk menggunakan Azure kita nggak ada interface-nya, jadi kita nggak bisa ngelihat isi filenya. Tapi di sini udah muncul isinya sama persis, tugas besar 2, kalau mau dilihat bisa dilihat di sini. Tugas 2 jaringan komputer 2001-2022, tugas besar simulasi TCP over go backend. Kurang lebih penjelasannya sampai sini aja. Lalu tunjukkan hasil pengiriman berkas, hasil hash, lalu jelaskan bonus. Nggak ada bonus. Kurang lebih seperti ini aja untuk penjelasan demo tugas besar IF3130 yang kami lakukan. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Thank you semua.